فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat belajar Al-Quran rahimakumullah. Alhamdulillah, kita melanjutkan lagi ngaji kita, yaitu belajar membaca Al-Quran bersama-sama. Kali ini kita melanjutkan di surah yang keempat, yaitu surah An-Nisa. Kita sampai pada ayat 34. Tidak lupa kita uraikan bersama-sama kaidah hukum bacaannya. Dan seperti biasa, di surah yang keempat ini, yaitu surah An-Nisa, yang terkenal dengan ayatnya yang sangat panjang, maka sekalian kita belajar menentukan waqaf dan ibtida yang sempurna. Dan sekalian kita belajar untuk menentukan waqaf dan ibtida, berhenti dan memulai pada saat nafas kita habis, supaya tidak terjadi tanafus atau mencuri nafas seperti bacaan putus-putus pada saat membaca ayat yang panjang. Marilah kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah. Ada lam ta'rif yang tidak bersukun. Ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun namanya idgham samsiyah atau alif lam samsiyah. Masuk pada huruf ora. Ar-rijal, kita baca tarkik. Ar-rijalu, ja fathah diikuti alif, dua harokat kita panjangkan. Ar-rijalu qawwa, masuk pada huruf waw yang bertasdid, hanya masuk tanpa ditahan lama-lama. Qawwa, wa fathah bertemu alif, dua harokat kita panjangkan. Qawwamuna, mud bertemu sukun, dua harokat kita panjangkan. Muna'alan, masuk pada alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, karena di sini ada lam ta'rif yang ciri-cirinya tidak bersukun. Alan, dan di sini ada huruf nun yang bertasdid, ada hukum gunnah musaddadah. Kita tekan selama 3 harokat. Alan nisa'i bima, ada mad yang bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Teman-teman jika kesulitan membedakan mana yang mad wajib dan mana yang mad jaiz, ini adalah salah satu cara mudah untuk membedakan. Ciri-cirinya, jika mad wajib bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat, ciri-cirinya hamzahnya yang berupa kepala ain yang seperti ini. Ya, ingat ciri-cirinya jika mad wajib mutasil, ciri-ciri hamzahnya yang seperti ini, seperti kepala ain. Kita panjangkan 4 atau 5, tetapi kita harus konsisten. Misalnya kita tentukan 4 harokat, maka nanti jika terdapat mad wajib ataupun mad jaiz, kita samakan 4 harokat. Nisa'i bima, ma fathah diikuti alif, 2 harokat. Bima faddalallah, fadda masuk pada huruf dad, huruf dha, makhrajnya ada pada tepi lidah, nempel pada gigi geraham atas, bisa kiri bisa kanan. Faddalallah, karena kita memilih untuk wakaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka di sini kita panjangkan 4 harokat, karena di sini ada hukum mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup dan dibaca wakaf. Faddalallah, berapa harokat kita panjangkan mad arid li sukun, karena kita mewakafkan di sini maka kita panjangkan 3 atau 6, tetapi kita harus tentukan salah satu. Misalnya kita pilih 4 harokat, maka nanti jika terdapat mad arid li sukun kita samakan 4 harokat. Faddalallah, karena kita wakaf di sini maka kita harus cari tempat kembali atau ibtida. Kita ibtida pada kata bima. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim
Bima, karena sekarang di sini kita wasol atau terus, maka kita uraikan dari kata ba'dohum. Huruf ain memiliki sifat tawasud, jangan samakan dengan hamzah. Ba'dohum ala, ada mim sukun. Mim sukun bertemu ain. Mim sukun bertemu ain idhar safawi, kita baca jelas tanpa mendengung. Ba'dohum ala ba'dhiu, ala fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Ba'dhiu, huruf ain memiliki sifat tawasud sama dengan yang ini. Ba'dhiu, huruf dhad berharokat kasrah tanwin. Kasrah tanwin yang bertemu waw masuk dan mendengung, masuk ke huruf waw dan ditahan selama 3 harokat, namanya bacaan idgham bi gunnah. Ba'dhiu wa bima. Nah, di sini kalau tadi mad wajib ya, bertemunya mad dengan hamzah dalam satu kalimat, maka ini karena hamzahnya yang berupa seperti alif ini bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Hamzahnya bentuknya seperti ini ya. Kita lihat yang tadi seperti kepala ain. Tetapi kalau mad jaiz munfasil, ciri-cirinya hamzahnya berupa seperti alif. Hamzahnya seperti alif. Wabima, namanya mad jaiz munfasil, bertemunya mad dengan hamzah di lain kalimat. Panjangnya kita samakan 4 harokat. Wabima anfaqu, nun sukun bertemu fa. Nun sukun bertemu fa namanya bacaan ikhfa hakiki. Tetapi ini juga disebut dengan ikhfa ausat. Jika ikhfa hakiki dibagi menjadi 3, maka nun yang bertemu fa ini masuk kata ikhfa ausat. Jika teman-teman bingung, maka kita ringkas menjadi 1 menjadi ikhfa hakiki. Untuk penjelasan ikhfa ausat, ikhfa aqrab dan ikhfa abad, nanti bisa dilihat penjelasannya tentang ikhfa yang dibagi menjadi 3. Linknya ada di deskripsi. Kita samarkan bunyi nun sukun dan siap membunyikan huruf fa, maka bibir kita siap membentuk huruf fa. Anfa, anfaqu min, demam bertemu sukun 2 harokat. Min amwa, min nun sukun bertemu hamzah idhar halki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk huruf hamzah. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain dibaca jelas tanpa mendengung. Min amwalihim, mim sukun bertemu waw idhar safawi dibaca jelas tanpa mendengung. Amwa fathah bertemu alif 2 harokat. Lihim qaf lam sebaiknya berhenti. Fassalihatu qanitatun hafizat. Kita ambil waqaf pada kata hafizat. Itu untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Fassal masuk kata alif lam samsiyah, karena di sini ada ciri-ciri lam ta'rif yang tidak bersukun, namanya alif lam samsiyah atau idgham samsiyah. Fassal, sa fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Fassalihatu qa, liha fathah berdiri 2 harokat. Hatu qa, fathah berdiri 2 harokat kita panjangkan. Qanitatun, ta fathah berdiri 2 harokat. Tatun duma tanwin atau dumatain yang bertemu dengan huruf ha idhar halki. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan 6 huruf ini termasuk huruf ha, namanya idhar halki, dibaca jelas tanpa mendengung. Qanitatun hafizat, ha fathah berdiri 2 harokat. Fidhat, karena kita memilih untuk waqaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka di sini hukumnya mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup dan dibaca waqaf. 4 harokat kita samakan dengan yang tadi hafizat. Karena kita memilih untuk waqaf di sini untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita, maka kita harus mencari tempat kembali atau ibtida. Kita ibtida pada kata hafizatul. Hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Hafizatul,
Kita masuk pada huruf lam, ada dhamma tanwin. Sebelum huruf lam ada dhamma tanwin atau dhamma ten yang bertemu dengan huruf lam. Nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan dua huruf ini, termasuk ini namanya bacaan idgham bila guna, hanya masuk tanpa mendengung. Tul lil ghaibi bima, ghaib fathah bertemu ya sukun huruf lain kita leburkan, kita lunakkan. Ghaibi bima, ma fathah diikuti alif, dua harakat kita panjangkan. Bima hafidhallah, lam jalalah yang didahului fathah kita baca tafkim dan kita wakaf pada tanda al waqfu aulah, sebaiknya berhenti. Maka di sini kita panjangkan 4 harakat mad arid li sukun, bertemunya mad dengan huruf hidup dan dibaca wakaf. Wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhun. Kita ambil wakaf di sini karena untuk menyesuaikan kemampuan nafas kita. Wallati masuk pada alif lam samsiah, di sini lam ta'rif yang tidak bersukun masuk pada huruf lam idgham samsiah. Walla fathah berdiri 2 harakat. Wallati kasar bertemu ya sukun 2 harakat. Titakha fathah diikuti alif 2 harakat. Takhafuna duma bertemu waw sukun 2 harakat. Funa nusyuzahun, nusyu huruf shin tafasi, nusyuzahun syu duma bertemu waw sukun 2 harakat. Nusyuzahunna nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan selama 3 harakat, kita dengungkan. Zahunna fa'iduhun, fa'idu huruf ain yang memiliki sifat tawasud, jangan samakan dengan hamzah. Fa'idu duma bertemu waw sukun 2 harakat. Fa'iduhunna nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita dengungkan dan ditahan selama 3 harakat. Hunna wahjuruhun, wahjuruhun duma bertemu sukun 2 harakat. Juruhun karena kita wakaf di sini maka kita tekan selama 3 harakat, ada huruf nun yang bertasdid. Hun bukan dipanjangkan tetapi ditekan. Hun. Lalu kita kembali pada kata wahjuruhunna. Wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Wahjuruhunna. Sekarang kita wasal atau terus, maka kita uraikan dari kata fil madha, ada lam ta'rif yang bersukun. Ini namanya alif lam qamariyah karena ciri-ciri lam ta'rif yang bersukun. Fil madha fathah diikuti alif 2 harakat. Madaji'i wad masuk pada huruf Allah. Wad ada alif di sini dianggap tidak ada karena kita langsung masuk pada huruf Allah. Wad huruf Allah sukun yang memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh huruf lain, yaitu sifat istifala. Wadribuhun bu dema bertemu sukun 2 harakat. Hun di sini karena kita wakaf pada tanda wakaf jaiz, maka di sini kita tekan selama 3 harakat. Hun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Fa in nun sukun bertemu hamzah idhar halki dibaca jelas tanpa mendengung. Fa in ata' huruf ain sukun memiliki sifat tawasud bunyinya ata'nakum mim sukun bertemu fa idhar safawi, mim sukun dibaca jelas tanpa mendengung. Nakum fala tabghu, fala lam alif 2 harakat. Fala tabghu ba sukun qalqalah sugro karena mati asli di tengah kalimat, jangan lupa dipantulkan. Tabghu duma bertemu sukun 2 harakat. Tabghu
alai, fathah bertemu ya sukun huruf lain, kita lunakkan alaihin nasabila. Nun yang bertasdid gunnah musaddadah kita tekan selama 3 harokat, hinna sabila. Bila masing-masing 2 harokat kita panjangkan, bi kasrah bertemu ya sukun maka bi. La fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh namanya mat iwad, cabang dari mat tabi'i. 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sabila. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Inna, nun yang bertasdid gunnah mustadadah kita tekan selama 3 harokat. Innallaha, lam jalalah yang didoli fathah kita baca taf'im atau tebal. Nallaha kana, ka fathah yang diikuti alif, 2 harokat kita panjangkan. Kana aliyan, ali masuk ke huruf ya yang bertasdid aliyan, hanya masuk tanpa ditekan lama-lama. Aliyan. Lalu ada fathah tanwin, fathatain yang bertemu kaf namanya ikhfa hakiki. Ini juga yang disebut dengan ikhfa abad, namanya ikhfa abad. Tetapi jika diringkas menjadi satu biar teman-teman lebih mudah untuk memahami bertemunya nun sukun atau tanwin dengan 15 huruf ini, ya, termasuk huruf kaf. Penjelasan tentang ikhfa yang dibagi menjadi 3 ada di deskripsi, linknya silakan dilihat. Yang kabiro, biro kasar bertemu ya sukun atau bi, ro fathah tanwin yang dibaca waqaf selain tak marbutoh, mat iwad cabang dari mat tabi'i, 2 harokat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Innallaha kana 'aliyyan kabira. Sadaqallahul azim.